Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Ramadan Hasan Lubis. Di sini saya akan memberikan sedikit tambahan wawasan bagi yang belum tahu dan hanya sekedar mengingatkan buat yang sudah tahu namun lupa. Jadi di sini saya akan membahas tentang perbedaan hardware dan software dan memberikan sedikit contohnya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya software dan hardware ini adalah dua jenis perangkat yang berbeda, namun saling membutuhkan. Software tidak akan dapat bekerja tanpa hardware yang mendukung, dan hardware tidak akan berguna jika tidak ada software. Jadi, software itu adalah semua perangkat atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat, diraba, disentuh secara langsung. Dalam artian hardware ini adalah perangkat yang nyata, bisa kita sentuh dan bentuknya ada. Contoh-contohnya itu ada banyak sih sebenarnya, seperti mouse, keyboard, monitor, CPU, RAM, hard disk, motherboard, power supply, CD atau DVD room, VGA card, internet card, dan sound card, dan banyak lagi sih. Tapi di sini kita tidak akan bahas semuanya. Kita ambil contoh-contoh yang sering kita lihat saja dan yang sering kita gunakan. Nah, jadi hardware ini juga terbagi menjadi 3 macam. Ada dia perangkat yang berfungsi sebagai input atau pemasukan, ada yang berfungsi sebagai proses, dan ada yang berfungsi sebagai pengeluaran atau output. Dari ketiga macam ini, kita akan bahas semuanya satu persatu. Yang pertama itu ada pemasukan atau input. Sebagai contohnya, kita ambil saja power supply. Power supply ini bertujuan sebagai pengubah daya arus listrik dan membagi-bagi daya tersebut menjadi daya yang dibutuhkan oleh perangkat-perangkat komputer lainnya. Yang kedua ada keyboard. Keyboard ini sebagai pemasukan karakter seperti angka, huruf, simbol yang terdapat pada komputer. Nah, yang ketiga ini ada mouse. Sesuai namanya, mouse ini bentuknya seperti tikus yang memiliki ekor panjang dan berfungsi sebagai pemberi masukan atau perintah pada komputer. Biasanya digambarkan dengan anak panah atau kursor. Jadi menurut saya segitu saja dulu untuk perangkat input atau pemasukan. Kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu ada perangkat proses. Ini masih hardware ya teman-teman. Di proses yang pertama itu ada CPU. Ya, karena di sini kita tidak menggunakan CPU seperti di komputer. CPU-nya ada di laptop, cuma kita harus bongkar kan susah. Jadi saya bikin dalam bentuk gambar saja. CPU ini adalah jantungnya komputer, memiliki fungsi sebagai pengolahan dan pengendalian operasi komputer. Yang kedua, ada prosesor. Prosesor ini sebagai otaknya komputer yang memiliki fungsi sebagai pusat pengendali dan mengontrol operasi pada komputer. Mungkin untuk proses kita ambil contohnya 2 itu saja, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Kita ambil yang intinya saja, jantungnya CPU dan otaknya adalah prosesor. Semakin bagus prosesornya dan semakin baik prosesornya, maka akan semakin baik pula yang bisa dilakukan oleh komputer tersebut. Bukan hanya prosesor ya, dari semua juga harus baik. Dan jenis hardware yang ketiga yaitu ada output atau pengeluaran. Kita ambil saja contohnya yaitu monitor. Monitor itu sebagai perangkat yang menampilkan segala aktivitas yang ada di dalam sebuah komputer. Apa-apa yang kita kerjakan di komputer akan ditampilkan di monitor. Yang kedua ada speaker.
speaker ini sebagai pengeluaran suara, perangkat keras yang dapat menghasilkan bunyi dari komputer. Mungkin untuk pembahasan hardware-nya segitu saja. Jadi tadi ada 3 macam hardware yang bertujuan untuk input, ada yang untuk proses, dan yang terakhir ada untuk output. Nah, kita masuk ke pembahasan software nih teman. Kalau bicara software, ini tak akan ada habis-habisnya ya, karena software ini sangat banyak sekali. Tapi di sini kita bahas sedikit saja. Yang penting teman-teman dapat memahami apa arti dari software tersebut. Software itu merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud, tidak bisa kita sentuh atau raba, dan bentuknya pun tidak ada. Namun kita dapat menggunakannya dan memanfaatkannya menggunakan perintah yang kita berikan dari perangkat keras. Seperti yang saya bilang di awal tadi, perangkat keras dan perangkat lunak itu saling berhubungan. Nah, pertama yang kita ambil contoh yang sering kita gunakan saja ya teman-teman, yaitu Microsoft Office Word atau biasa disebut dengan Microsoft Word. Ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data seperti dokumen, teks, dan sejenisnya. Ya, dengan tujuan untuk memudahkan setiap kegiatan. Contohnya seperti saya ini. Dalam pembuatan video ini, saya memakai Word sebagai pembuatan alur dalam membuat video ini dalam bentuk teks untuk memudahkan saya dalam menyampaikan informasi kepada teman-teman. Yang kedua ada Microsoft Excel. Ini merupakan aplikasi yang dapat melakukan pengolahan data, tapi bukan huruf lagi, yaitu berupa angka yang menggunakan spreadsheet yang seperti kolom-kolom gitu. Nah, yang ketiga ini ada Microsoft Office PowerPoint. Ini merupakan aplikasi yang menyajikan hasil kerja atau informasi, atau bisa disebut aplikasi untuk mempresentasikan hasil kerja lah, kayak gitu. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada yang salah atau teman-teman ingin menambahi, boleh komen di kolom komentar. Sebenarnya untuk software ini sangat banyak teman-teman, tapi kita ambil yang software wajib saja. Software wajib yang harus dipunyai, harus dimiliki di setiap komputer. Dan jika kalian mendapatkan ilmu baru dari video ini, boleh meninggalkan like di bawah. Buat salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.